Oke, sudah. Oke, sebenarnya Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianto Trizat Miko, NIM 203140714111010 dan anggota saya Yosi Dwi Octavia beserta Nurul Korea. Nah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman bahasa rakitan atau assembly language programming. Nah, untuk selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Yosi Dwi Octavia. Oke, silahkan saudara Yosi. Program komputer dapat dipresentasikan pada berbagai tingkat abstraksi. Program bahasa rakitan adalah representasi simbolis dari program bahasa mesin. Bahasa mesin adalah kode biner murni, sedangkan bahasa rakitan adalah pemetaan langsung dari kode biner ke dalam bentuk simbolik yang lebih mudah dipahami dan dikelola oleh manusia. Next. Mesin sederhana. Bahasa mesin adalah bahasa asli dari prosesor tertentu. Bahasa rakitan adalah bentuk simbolik dari bahasa mesin. Setiap jenis prosesor memiliki bahasa rakitan yang unik. Contoh mesin sederhana yaitu prosesor berbasis akumulator yang memiliki 5 register 16 bit yaitu program counter PC, instruction register IR, address register AR, akumulator AC, dan data register DR. Nah, PC berisi alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. IR berisi bagian kode operasi dari instruksi yang sedang dieksekusi. AR berisi bagian alamat dari instruksi yang sedang dieksekusi. AC berfungsi sebagai sumber tujuan data implisit. DR digunakan untuk menyimpan data. Dan unit memori terdiri dari penyimpanan 4096 kata, ukuran kata adalah 16 bit. Nah, set instruksi prosesor diringkas dalam tabel tersebut. Daftar isi dari lokasi memori program ini diharapkan disimpan di lokasi memori yang ditunjukkan mulai dari lokasi 0 selama eksekusi. Jika program akan disimpan di lokasi memori yang berbeda, alamat di beberapa instruksi perlu diperbarui untuk mencerminkan lokasi baru. Nah, instruksi, mnemonik, dan sintak. Program perakitan ditulis dengan singkatan pendek yang disebut mnemonik. Mnemonik adalah singkatan yang mewakili instruksi mesin yang sebenarnya. Pemrograman bahasa rakitan adalah penulisan instruksi mesin dalam bentuk mnemonik, di mana setiap instruksi mesin nilai biner atau hex diganti dengan mnemonik. Nah, gambar tersebut merupakan format 4 kolom dari instruksi perakitan. Label digunakan untuk memberikan nama simbolis untuk alamat memori. Label adalah pengenalan yang dapat digunakan pada baris program untuk bercabang ke baris berlabel. Ini juga dapat digunakan untuk mengakses data menggunakan nama simbolik. Next. Nah, selain instruksi program, program perakitan juga dapat mencakupi instruksi semi atau arahan assembler. Perintah assembler adalah perintah yang dipahami oleh assembler dan tidak sesuai dengan instruksi mesin yang sebenarnya. Dalam bahasa rakitan, untuk prosesor sederhana, diasumsi bahwa kami dapat menggunakan instruksi semi W untuk memesan sebuah kata 16 bit dalam memori. Misalnya, instruksi pseudo berikut penyimpanan kata untuk label X dan menginisialisasinya ke nilai desimal 350, XY 350, strip memesan kata yang diinisialisasi ke 350. Sekali lagi, label instruksi semu W350 adalah X, yang artinya adalah alamat memori dari nilai ini seperti yang Anda ketahui. Perakit CPU sederhana tidak memiliki operasi perkalian untuk menambahkan Y ke dirinya sendiri X kali. Kita akan menggunakan N sebagai penghitung yang diinisialisasi ke X dan dikurangi 1 setelah setiap langkah penambahan. Instruksi B2 akan digunakan untuk menguji kasus ketika N mencapai 0. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nurul Khairiyah. Arah dan perintah assembler. Perintah assembler adalah perintah yang dipahami oleh assembler dan tidak sesuai dengan instruksi mesin yang sebenarnya. Arahan assembler mempengaruhi cara assembler melakukan konversi kode assembly menjadi kode mesin. Dalam program bahasa assembly,
Simbol diterjemahkan ke nilai numerik yang sesuai oleh assembler agar kode lebih mudah dibaca, dipahami, dan didebug. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis program bahasa assembly adalah yang pertama yaitu arahan assembler, kedua penggunaan simbol, ketiga penggunaan operasi sintetis, keempat sintaks assembler, dan kelima yaitu interaksi dengan sistem operasi. Next. Penggunaan operasi sintetis membantu program perakitan untuk menggunakan instruksi yang tidak didukung langsung oleh arsitektur. Kemudian akan diterjemahkan oleh assembler menjadi satu set instruksi yang didefinisikan oleh arsitektur. Assembler biasanya memberlakukan beberapa konvensi dalam mengacu pada komponen perangkat keras seperti register dan lokasi memori. Perangkat keras yang mendasari di beberapa mesin tidak dapat diakses secara langsung oleh program. Sistem operasi atau OS berperan sebagai mediasi akses ke sumber daya seperti memori dan fasilitas output-input. Interaksi dengan sistem operasi dapat berlangsung dalam bentuk kode yang menyebabkan dijalankannya suatu fungsi yang merupakan bagian dari OS. Fungsi-fungsi ini disebut dengan panggilan sistem. Next. Perakitan dan pelaksanaan program. Program yang ditulis dalam bahasa assembly perlu diterjemahkan dalam bahasa mesin biner sebelum dapat dijalankan. Berikut ini adalah cara bagaimana beralih dari titik penulisan program assembly ke tahap eksekusi. Yang pertama yaitu, assembler membaca program sumber dalam bahasa assembly dan menghasilkan program objek dalam bentuk biner. Kedua, program objek diteruskan ke linker. Ketiga, linker akan memeriksa file objek untuk panggilan ke prosedur di link library. Selanjutnya, linker akan menggabungkan prosedur yang diperlukan dari link library dengan program objek dan menghasilkan program yang dapat dieksekusi. Kelima, loader memuat program yang dapat dieksekusi ke dalam memori dan mencabangkan CPU ke alamat awal. Yang terakhir yaitu program memulai eksekusi. Next. Perakit. Assembler adalah program yang menghasilkan instruksi kode mesin dari program kode sumber yang ditulis dalam bahasa assembly. Assembler akan mengganti alamat simbolis dengan alamat numerik, mengganti kode operasi simbolik dengan kode operasi mesin, menyimpan penyimpanan untuk instruksi data, serta menerjemahkan konstanta menjadi representasi mesin. Fungsi assembler dapat digunakan dengan memindai program perakitan dan memetakan instruksinya ke kode mesin yang setara. Assembler sederhana memindai seluruh program perakitan 2 kali, di mana setiap pemindaian disebut pas. Selama lintasan pertama akan menghasilkan tabel simbol yang menyertakan semua simbol dengan binernya. Selama lintasan kedua, assembler akan menggunakan tabel simbol dan tabel lainnya untuk menghasilkan program objek dan mengeluarkan beberapa informasi yang dibutuhkan oleh linker. Next. Struktur data. Assembler menggunakan 3 tabel untuk menjalankan fungsinya, yaitu tabel simbol, tabel opkode, dan tabel instruksi pseudo. Yang pertama, tabel simbol. Tabel simbol yang dihasilkan di lintasan pertama memiliki entry untuk setiap simbol dalam program. Terkait dengan setiap simbol adalah nilai binernya dan informasi lainnya. Yang kedua, tabel opkode. Tabel opkode memberikan informasi tentang kode operasi. Terkait dengan setiap kode simbolik dalam tabel adalah nilai numeriknya dan informasi lain tentang jenisnya, panjang instruksi, dan operannya. Yang ketiga, entry dari tabel instruksi pseudo adalah simbol instruksi semu. Setiap entry merujuk assembler ke prosedur yang memproses instruksi pseudo ketika ditemui dalam program. Misalnya, jika N ditemukan, proses penerjemahan dihentikan. Untuk melacak lokasi instruksi, assembler mempertahankan variabel yang disebut Instruction Location Counter atau ILC. ILC berisi nilai lokasi memori yang ditetapkan ke instruksi yang sedang diproses. ILC diinisialisasi ke 0 dan bertambah setelah memproses setiap instruksi. Next. Linker dan loader.
Linker adalah entitas yang dapat menggabungkan modul objek yang mungkin dihasilkan dari perakitan beberapa modul perakitan secara terpisah. Sedangkan loader adalah utilitas sistem operasi yang membaca file yang dapat dieksekusi ke dalam memori dan memulai eksekusi. Singkatnya, setelah modul perakitan diterjemahkan ke dalam modul objek, fungsi linker dan loader mempersiapkan program untuk dieksekusi. Fungsi ini termasuk menggabungkan modul objek, menyelesaikan alamat yang tidak diketahui pada waktu perakitan, mengalokasikan penyimpanan, dan akhirnya menjalankan program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Novianto. Silakan. Oke lanjut, yaitu ke sejarah keluarga x86. Pada akhir 1970-an, Intel memperkenalkan 8086 sebagai mikroprosesor 16 bit pertamanya. Prosesor ini memiliki bit eksternal 16 bit. 8086 berkembang menjadi seri yang lebih cepat dan prosesor yang lebih bertenaga, dimulai dengan 80.286 dan diakhiri dengan Pentium. Yang terakhir diperkenalkan pada tahun 1993. Keluarga prosesor Intel ini biasa disebut keluarga x86. Contoh keluarga x86. Prosesor Intel Pentium memiliki sekitar 3 juta transistor dan komputernya. Daya nasional berkisar antara 2 dan 5 kali lipat dari prosesor pendahulunya. Sejumlah fitur baru diperkenalkan prosesor Pentium. Di antaranya adalah penggabungan arsitektur superskalar. Jalur ganda mampu memproses lebih dari 1 instruksi per siklus clock. Model pemrograman dasar 386, 486, dan Pentium ditunjukkan pada gambar. Terdiri dari 3 grup register. Ini adalah daftar tujuan umum terregister segmen dan menunjuk instruksi perhitungan program dan flag daftar. Set pertama terdiri dari register serbaguna A, B, C, D. SI atau source index, DI atau indeks tujuan, SP penunjuk tumpukan, dan BP penunjuk dasar. Itu harus perlu dicatat bahwa dalam penamaan register ini, kami menggunakan X untuk menunjukkan extended. Itu register kedua terdiri dari CS, kode segmen, SS, stack segmen, dan 4 segmen. Segmen data dari CS, kode segmen dan 4 segmen data mendaftarkan DS, ES, FS, dan GS. Set register ketiga terdiri dari penunjuk instruksi atau penghitungan program dan register bendera atau status. Nah, di antara bit status yang ditunjukkan pada gambar di atas, yang pertama 5 identik dengan bit yang diperkenalkan pada awal di mikroprosesor 8 bit 8085 atau 8 bit mikroprosesor 6 sampai 11 bit berikutnya 16 bit berikutnya identik dengan yang diperkenalkan pada 8086. Transfer data, aritmatika, dan instruksi logis. Dalam keluarga x86, pengalamatan memori langsung dan tidak langsung dapat digunakan secara langsung. Pengalamatan alamat perpindahan yang terdiri dari 8, 16, atau 32 bit digunakan sebagai alamat logis. Alamat logis ini ditambahkan ke konten yang digeser dari segmen register. Alamat register main, alamat atau alamat basis segmen untuk memberikan alamat memori fisik. Di samping merupakan penggambaran prosesor pengalamatan langsung. Tipuan alamat dan keluarga x86 dapat diperoleh dengan menggunakan konten A-base. Pointer register atau BPR, isi dari register indeks atau jumlah basis register dan register indeks. Keluarga prosesor x86 mendefinisikan sejumlah tipe instruksi menggunakan konvensi penamaan yang diperkenalkan sebelumnya. Jenis instruksi ini adalah pergerakan data, aritmatika, dan logika, serta pengurutan atau transfer control. Selain itu, keluarga x86 mendefinisikan jenis instruksi lain seperti manipulasi string, manipulasi bit, dan dukungan bahasa tingkat tinggi. Instruksi perpindahan data dalam keluarga x86 terutama mencakup 4 subtipe. Ini adalah tujuan umum, spesifikasi akumulator, objek alamat, dan bendera instruksi. Instruksi aritmatika dan logika dalam keluarga x86 terutama mencakup 5 subtipe, yaitu penjumlahan,
pengurangan, perkalian, pembagian, dan logika. Nah, seperti pada gambar di atas, diinstruksikan penggunaan pengelamatan tidak langsung. Nah, ini adalah contoh instruksi aritmatika, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.10. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah saya sampaikan materi di atas. Nah, mungkin dari materi tersebut, jika ada kekeliruan atau salah kata, saya dan kelompok kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.